selesai di perguruan tinggi. Setelah selesai di perguruan tinggi artinya saya sudah profesor, kemudian saya sudah menjadi dekan dari Fakultas Ekonomi UI pada waktu itu, maka 2011 itu saya pertama kali bergabung di pemerintahan sebagai eselon 1, yaitu Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Dan mungkin para siswa perlu tahu siapa yang waktu itu menelepon saya, karena saya waktu itu sedang di Arab Saudi, sedang di Jeddah sebagai Direktur Jenderal di Islamic Development Bank. Ya. Tapi ada yang menelepon saya meminta untuk kembali ke Indonesia membantu di Kementerian Keuangan. Nah, yang menelepon itu adalah Menteri Keuangan pada saat itu, Bapak Agus Martowardoyo, alumni PL Angkatan 73. Ya, jadi beliau menelepon saya langsung meminta agar saya membantu Pak Agus sebagai Menteri Keuangan dan saya diminta bantuan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Ya, jadi kita melihat di situ yang namanya PL Brotherhood, salah satunya adalah mereka akan selalu ingat siapa PL lain yang punya potensi dan potensinya itu perlu dioptimalkan. Ya. Dan ternyata setelah saya bergabung di Kementerian Keuangan, ternyata saya banyak bertemu dengan alumni PL yang sudah berkiprah lama di Kementerian Keuangan. Ya. Ada yang di eselon 1, eselon 2, dan seterusnya. Dan kemudian setelah saya jadi Menteri Keuangan, ya, kemudian gantian saya yang menarik, ya, salah satu alumni PL juga angkatan 88, ya, Profesor Suhasil Nazara yang hari ini sudah menjadi Wakil Menteri Keuangan. Ya, pada waktu itu saya tarik sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Nah, itulah PL Brotherhood tanpa tentunya berkonotasi pada nepotisme atau berkonotasi pada semacam kolusi, karena yang kita rekrut adalah brotherhood yang memang mempunyai kualitas, ya. Dan kemudian saya pindah ke Bappenas tahun 2016 sesuai dengan keputusan Presiden. Saya menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, dan ternyata yang kemudian menjadi sesmen saya, sesmen itu sekretaris menteri atau seperti sekretaris jenderal, itu adalah PL 77, ya, Gelwin Yusuf. Nah, disitulah kembali lagi PL Brotherhood terus berjalan, ya. Dan kemudian karena kabinet baru dibentuk 2019, saya pindah lagi ke Kementerian Ristek BRIN. Dan hari ini di Kementerian Ristek BRIN ternyata saya juga berinteraksi dengan begitu banyak alumni SMA Pangudi Luhur, ya. Karena ini Ristek, sudah pasti mereka dulunya memang IPA, ya. Yaitu sesmen saya sekarang, Mego Pinandito, itu adalah PL 86. Ya, kalau saya PL 85, Mego Pinandito, sesmen saya adalah PL 86, ya. Kemudian di berbagai lembaga yang kebetulan ada di bawah supervisi saya selaku Menristek, juga ada alumni PL bagian dari Brotherhood yang juga punya kiprah yang sangat baik, ya. Ada di BPPT, ada Dr. Barman Tambunan misalkan, ya. Kemudian di LAPAN juga ada eselon 2 yang memegang pusat teknologi penerbangan, ya. Ada juga di lembaga Eijkman, ya, yang fokus pada penelitian mengenai masalah kesehatan. Jadi kita bisa melihat luar biasa yang namanya alumni PL dan luar biasa Brotherhood itu. Di Pangudi Luhur itu saya juga diajar bahwa kita nggak bisa menerima begitu saja, tapi kita kritis dalam menyikapi apapun hal yang menjadi topik membangun pengetahuan. Di sekolah itu kita belajar sistem bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan. Dan terakhir, berwawasan global namun berkearifan lokal. Jadi wawasan Pangudi Luhur itu internasional, dia harus ngikutin debat wakil presiden Amerika kemarin, dia mesti ngikutin angka-angka COVID-19 terakhir di dunia yang sudah mencapai hampir 35 juta. Dia harus berwawasan global, tapi karena dia Pangudi Luhur, dia harus menjejakkan kakinya di bumi Indonesia, berkearifan lokal. Pertama, perkenalkan saya Barman Tambunan. Saya lulus SMA PL tahun 86 ya, jadi
sudah cukup lama. Kakak saya juga dari IPL, lulusan tahun 81. Dan adik saya tahun berapa? Adik saya perempuan tapi lulusan Tarakanita. Jadi, tapi kita keluarga besar dari IPL dan Tarakanita jadinya. Kemudian lulus PL saya tahun 86 itu saya kemudian diterima di Universitas Indonesia di jurusan mesin, tapi kebetulan waktu itu tahun 86 itu lagi zamannya ada beasiswa Habibie. Saya kemudian dengan beberapa teman-teman juga di angkatan 86 diterima sekolah, dapat beasiswa melanjutkan di TU Delft di Belanda. Jadi setelah itu setahun saya belajar bahasa dulu, lulus 86, berangkat 87 ke Belanda, kemudian menyelesaikan S1, S2 di sana, kemudian pulang bekerja. Saya kerja sekarang di Badan Riset dan Inovasi Nasional, dulu namanya BPT. Kemudian sempat kemudian melanjutkan S3 juga di Royal Melbourne Institute of Technology di Melbourne, ya, Australia. Jadi itu sekilas perjalanan sekolah saya sampai sekarang masih aktif bekerja di BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, di Balai Besar Teknologi Konversi Energi sebagai kepala balai. Saya lulus tahun 1988, kemudian melanjutkan di Teknik Mesin ITB Bandung, kemudian S2 di George Washington University di Washington DC, USA. Kemana-mana saya pernah tinggal di Kanada, tinggal di North Afrika, terus kembali ke Indonesia, kemudian menggarap proyek energi terbarukan dari beberapa lokasi, pertama di Bali, kemudian di Mentawai, terus sekarang di Nusa Tenggara Timur. Mungkin itu nanti kita share pengalamannya dalam menggarap energi terbarukan tersebut dengan PT saya Clean Power Indonesia. Nama lengkap saya Stephen Igor Maroka. Saya biasa dipanggil Igor. Saya lulus dari SMA Pangudi Luhur, Jakarta tahun 2003. Sekarang ini kan kita kreativitas bisa di macam-macam hal. Bisa di entertainment, bisa di kesenian, bisa di profesional, bisa di bisnis, banyak sekali. Nah, ini yang saya salut banget sama SMA PL sampai sekarang, luar biasa. Semangat solidaritasnya masih tinggi, sharing kepada komunitas yang membutuhkan juga masih sangat-sangat kuat. Mungkin buat teman-teman dari SMA lain atau SMP yang mungkin hadir di sesi hari ini bisa tahu bahwa memang SMA PL kalau sudah mengenai giving back to the society udah nggak ada lawannya lagi lah. Baik. Jadi Pangudi Luhur bagi saya itu mengajarkan seorang manusia atau seorang anak untuk mempunyai mental atau karakter yang sangat baik untuk dunia pekerjaan nantinya. Nah, pada kesempatan ini saya mau sharing ada 3 hal ya yang mengajarkan diri saya tuh di PL, yaitu pertama kedisiplinan, kedua bertahan hidup atau survival, ketiga itu toleransi. Nama yang dibawa masih Pangudi Luhur, gedungnya masih sama, jajanannya juga masih ada yang sama, gitu ya. Guru-gurunya juga masih ada yang sama. Zaman boleh berbeda, tetapi elemen DNA dari Pangudi Luhur itu tetap ada. Dan itulah yang membuat, dan sekolahnya cowok semua. Itulah yang membuat sekolah Pangudi Luhur ini unik. Untuk orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya, saya rasa sangat tepat sekali kalau mempunyai anak pria, anak laki-laki untuk disekolahin Pangudi Luhur. Kenapa? Karena ini akan menjadi experience 3 tahun yang bukan sekolah aja, tapi belajar hidup. Kita belajar mengenal orang lain, dari berbagai kalangan, dari berbagai bidang. Kita akan jauh belajar lebih banyak daripada sisi akademis yang kita pelajari. At least ini saya berbicara mengenai pengalaman ya. Saya berharap agar lulusan dari SMA Pangudi Luhur ini sungguh-sungguh nantinya menjadi warga negara yang berkualitas tinggi dan anggota gereja Katolik yang berkualitas tinggi.